Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat, sahabat, kerja di rumah aja official. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama untuk para pioneer, serta pioneer-pioneer ataupun mining sejenisnya. Oke, banyak banget ya untuk sekarang kita ini menggarap project maupun proyek ikut bergabung. Mungkin juga teman-teman banyak banget ya, mulai dari B, kemudian Steam Stop, dan lain-lain. Nah, melainkan di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman semua, khususnya para pioneer, Bapak Ibu, ya, mungkin anak-anak muda juga yang antusias mungkin menambang walaupun memang agak sedikit kecewa ya, karena kemarin itu ya untuk KYC terlalu lama, kemudian KYC-nya pun diundur-undur ya, tidak sesuai dengan roadmap-nya. Oke, nah jadi disclaimer on terlebih dahulu buat teman-teman semua, di sini saya tidak pernah menjamin atas project maupun proyek apapun itu. Melainkan di sini kita hanya untuk belajar, kemudian kita saling edukasi satu sama lain. Oke, nah jadi untuk Bapak Ibu ya, khususnya untuk referral ya, referral saya sebanyak 250 orang. Ini yang aktif alhamdulillah ya, cuma 30 orang. Kurang lebih paling mentok 40 ya, 40 berarti kisaran di angka 80 atau 75% ini tidak aktif ya. Memang sudah seperti itu ya, seharusnya memang hukum Pareto seperti itu. Jadi ketika memang kita undang teman-teman yang lain untuk gabung dan kemudian terlalu lama jadi uangnya, akhirnya mereka pun sudah tidak sanggup lagi untuk mengklik tanda lightingnya. Oke, mungkin buat Bapak Ibu di sini saya ucapkan selamat untuk sebagian member saya ataukah mungkin referral saya yang menggunakan kode referral Hendra96. Saya ucapkan selamat ya. Kenapa? Mungkin kemarin juga banyak yang japri. Mereka ini rata-rata sudah mendapatkan KYC, teman-teman. Nah, di mana KYC ini sebagiannya pun sudah ada yang keterima ataupun sudah di ACC gitu ya. Jadi mereka ini cuma fokus untuk menambang. Nah, perihal tentang KYC tersebut untuk Bapak Ibu ya, note catatan ya, danger. Oke, nanti untuk Bapak Ibu ketika memang diundang untuk melakukan KYC jangan tergesa-gesa ya. Itu waktu yang dibutuhkan hanya 15 menit. Nah, Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu dokumen. Bapak Ibu pengen kehendaknya melakukan KYC dengan apa nih? Kalau misalkan KTP ya berarti KTP siapin. Kalau misalkan SIM ya begitupun selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu install langsung ya, diinstal aplikasi Pi Browser-nya. Karena nanti kita melakukan KYC itu dengan menggunakan Pi Browser, teman-teman. Ya, yang belum download aplikasi Pi Browser, teman-teman download terlebih dahulu supaya nanti ketika ada panggilan nggak mendadak ya, sehingga waktu kita pun tidak terkuras gitu ataupun tidak habis untuk melakukan download tersebut. Gitu kan ya. Soalnya waktu yang dibutuhkan untuk KYC itu hanya 15 menit. Nah, jadi 15 menit itu dimanfaatkan buat teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan sudah tahu tentang masalah itu, jangan lupa juga ya, lihat psikon ya, situasi dan kondisi di lingkungan teman-teman semua. Ataukah mungkin malam-malam dapat undangan, ya mungkin gelap gitu kan ya. Yang hal-hal seperti itu harap dihindari teman-teman ya. Jadi teman-teman itu langsung ya ketika memang mendapatkan KYC cari pencahayaan yang jelas, kemudian juga diusahakan ya untuk memfoto itu teman-teman pitch-nya benar-benar ini ya, benar-benar terang gitu teman-teman ya, jangan sampai nanti teman-teman asal melakukan KYC aja ya ternyata fotonya buram, kemudian gelap dan selainnya. Nah, oke, nah jadi buat teman-teman semua seperti itu. Nah, terkait perihal masalah KYC tersebut ya, ini rata-rata sudah diundang untuk melakukan KYC. Dan menurut ini ya, pengalaman saya sendiri mungkin sejak 2 minggu yang lalu teman-teman saya pun sudah untuk melakukan KYC. Di antaranya yang gagal dan berhasil itu up ya. Jadi ada aja teman-teman. Nah, jadi buat keuntungan teman-teman semua itu ketika teman-teman melakukan KYC di hari ini, ataukah mungkin KYC-nya lebih cepat daripada yang lain, itu artinya teman-teman semua memiliki kesempatan ya, kesempatan untuk bekerja ya, untuk bekerja, ataukah mungkin teman-teman bisa bantuin untuk si core timnya untuk melakukan KYC. Jadi di setiap negara itu berbeda-beda nanti ya. Jadi ada tim validatornya. Jadi ngebantu para pioneer di setiap negara ya untuk melakukan KYC, termasuk di Indonesia
kemarin itu sempat juga teman-teman, saya melihat ya, bisa tuh teman-teman kalau misalkan pengen bantuin core team untuk melakukan cross check ataukah mungkin cek data yang orang-orang KYC itu bisa ajukan teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bergabung dengan tim validator ya. Dalam artian teman-teman itu bekerja dengan core team tersebut ya, Nicholas Sokalis dan Cheng Diovan. Nah, jadi di sini teman-teman itu gampang banget ya, cuman gitu doang. Nanti teman-teman tinggal melamar aja ya kalau pekerjaan itu. Jadi tinggal ngelamar aja, teman-teman tinggal ya langsung aja deh. Bisa langsung bantuin untuk melakukan cross check data gitu ya. Oke, nah berikutnya buat teman-teman juga kemarin tuh sempat ada yang tanyain juga nih ya, ada yang nanyain tentang masalah dia sudah melakukan KYC tetapi kenapa saldonya itu tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi buat teman-teman semua, pertama kali ketika teman-teman melakukan KYC, maka disitulah teman-teman nantinya untuk menu klaim dari P-Coin kita itu ada. Ya, jadi teman-teman semua contohnya gini aja deh. Ya, teman-teman melakukan yang namanya KYC dan kemudian KYC tersebut sudah kelar, otomatis untuk saldo teman-teman semua itu tidak langsung dikreditkan ke Pi Wallet ya yang ada di P-Browser. Teman-teman boleh cek ya di situ. Mungkin sepengetahuan teman-teman kita ini ketika memang dia sudah melakukan KYC, otomatis untuk saldo Pi-nya itu akan langsung didistribusikan kemana, yaitu ke dompetnya gitu teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman ya kesalahpahamannya. Jadi teman-teman semua, Pi Network, aplikasi Pi Network dengan aplikasi P-Browser itu tuh masih ini ya teman-teman ya, masih uji coba. Nah, jadi kalau untuk masalah pensuplaian, kemudian distribusi dari token Pi itu membutuhkan waktu ya. Jadi siapa bilang sih yang sudah melakukan KYC itu, saya dapat informasi juga katanya sudah melakukan KYC, kita ini sudah bisa untuk melakukan yang namanya transaksi alias ditransfer sana transfer sini alias P2P ya, 2P 2P. Itu nggak bisa teman-teman ya, itu nggak bisa. Kenapa? Ya memang seperti itu, nggak bisa. Jadi teman-teman ini nanti ada pasca tertutup, kemudian juga ada pasca terbuka. Nah, di mana nanti yang di pasca yang tertutup, otomatis ini ekosistem yang mulai untuk menggunakan Pi tokennya. Nah, itu yang tertutupnya. Tapi kalau misalkan yang terbuka, pasca terbuka itu otomatis nantinya ini dibuka ya untuk publik. Ya, jadi misalkan Pinetok ini sudah bisa untuk sudah bisa untuk digunakan. Misalkan sudah terdaftar di exchange ataukah mungkin di dApps yang lain gitu teman-teman. Itu pasca terbuka. Nah, nanti teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Nicholas Sokalis bahwasannya ya yang pertama itu ketika memang kita akan ya melakukan yang namanya sinkron ya, bahasanya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman semua intinya ini aja deh ya, kumpulin dulu untuk tokennya, token Pi-nya sebanyak-banyaknya. Mau yang sudah KYC maupun yang belum KYC, kumpulin aja dulu ya. Untuk masalah saldo kapan dikreditkan ke dompet, nah itu nanti kita tunggu ya, sebab Nicholas Sokalis itu pun beliau udah ngomong ya tentang masalah klaim. Nanti teman-teman itu perlu klaim ya. Nanti teman-teman di situ perlu klaim. Jadi teman-teman sudah mengumpulkan token, kemudian setelah mengumpulkan token, teman-teman melakukan KYC, dan kemudian setelah keterima untuk KYC, maka saldo ya apapun itu yang di P-Network alias token P itu tidak langsung dikreditkan ya, tidak langsung dikreditkan ke dompet wallet teman-teman semua. Kenapa? Nah, hal yang inilah jangan sampai ketika memang ini kan gini teman-teman, ini baru 25% mungkin ya untuk persiapan untuk melakukan KYC ini belum sepenuhnya ya, belum 100%. Oleh sebab itu, ketika memang dari core team itu sudah melakukan pengundangan KYC dan kemudian kita sudah melakukan KYC, otomatis kita pun keterima untuk di KYC tersebut ataupun sudah di ACC teman-teman ya. Berarti itu aman teman-teman. Nah, dengan hal itu kita ini tidak langsung untuk tokennya itu langsung dikreditkan ya ke wallet kita.
Takutnya nanti itu token yang asli kemudian dikreditkan sudah digunakan untuk transaksi. Tidak teman-teman ya. Makanya itu untuk token Pi yang aslinya itu belum dikreditkan sampai waktu yang ditentukan. Misalnya nih, kalau misalkan semuanya sudah melakukan KYC sebanyak 60 juta orang ya, sudah melakukan KYC, mungkin pembukaan itu otomatis masuk ke wallet kita. Nah, tetapi nanti buat teman-teman semua, hal yang paling penting teman-teman itu perlu untuk mengklaim ya. Mungkin kalau teman-teman itu bermain TeamStop ya, TeamStop itu mata uang dari Korea gitu, cryptocurrency Korea. Teman-teman itu pasti paham ya tentang misalkan kita sudah melakukan KYC dan kemudian di situ pun kita harus melakukan yang namanya stopping. Nah, di mana stopping itu dia itu melakukan pengambilan ya, pengambilan koin TeamStop itu yang aslinya ya, terutama yang saya nambang itu teman-teman. Kemudian teman-teman saya di TeamStop yang sudah melakukan KYC gitu ya. Jadi mungkin seperti itu aja. Jadi teman-teman nanti di Pi Network pun sama. Nah, nanti dia itu ada yang namanya menu klaim ya, menu klaim di dalam aplikasi Pi Network-nya. Ataukah mungkin ada teman-teman bisa menggunakan juga untuk web semantiknya. Nanti di situ ada untuk klaimnya. Tapi kalau untuk sekarang ini belum dibuka ya. Akhirnya jadi buat teman-teman semua ya, simpel sebenarnya ya, nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin puyeng. Nah, pada intinya kita ini yang penting fokusin aja dulu deh, fokusin untuk melakukan penambangan ya. Perbanyak dulu teman-teman ya, perbanyak jumlah tokennya. Kemudian kalau untuk masalah KYC jangan dipikir ya, jangan dipikir wah nanti bakal gini, bakal susah, bakal segala macem, takut gagal, takut segala macem. Jangan seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman cukup mengklik tanda liking-nya setiap hari aja ya. Nanti intinya gini aja deh ya, tidak ada satupun pioner ya, tidak ada satupun pioner yang akan ketinggalan melakukan KYC ya. Semuanya itu tentunya siap ya untuk melakukan KYC, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.